Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah anak didik dari SMA Negeri 1 Bangunrejo. Kami kemarin baru saja mendapatkan tugas PKWU Prakarya dan Kewirausahaan untuk mewawancarai seorang petani pangan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi kemarin kami sudah melakukan wawancara. Nah, jadi langsung saja kita simak videonya. Ini dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Suwarno. Oh iya Pak Suwarno. Nah oke Pak, perkenalkan kami di sini adalah anak didik dari SMA Negeri 1 Bangunrejo yang mendapatkan tugas PKWU Prakarya dan Wirausaha untuk dapat melakukan wawancara dengan salah satu petani budidaya tanaman pangan yang berkaitan dengan proses produksi sampai dengan pemasaran. Nah, tanaman pangan kebetulan nih Pak, kami ketemu sama Bapak. Nah, jadi apakah kami boleh meminta bantuan Bapak untuk bertanya sekilas mengenai tanaman pangan yang Bapak tanam ini? Silakan, boleh saja. Semampu saya akan saya berikan. Untuk yang paling mendasar, kami ingin tahu Pak, jenis tanaman apa yang Bapak tanam? Padi. Tanaman padi ya Pak ya? Nah, apa alasan Bapak memilih padi untuk ditanam? Kenapa Bapak nggak milih tanaman lain seperti kacang-kacangan, singkong, dan lain sebagainya? Karena pertama saya terutama ini untuk menguji ya. Jadi ini memang pada saat bukan untuk lazina tanam padi. Jadi saya memang untuk menggali pengertian daripada tanaman padi tersebut ya. Jadi ini memang bukan musimnya. Kalau kata orang sini, petani sini disebut sogleng. Itu 3 kali tanaman saya ini dalam 1 tahun. Maka dari itu lagi pula saya uji ini termasuk menyendiri, tidak berkelompok, cuman saya satu sendiri. Nah itulah saya ingin nanam padi karena untuk uji coba untuk berikutnya, untuk pengalaman saya terutama itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah umur sekitar 40 hari lebih, 45. Itu alhamdulillah kondisi padi tersebut alhamdulillah bagus, sehat sementara waktu ini. Ya Pak, alhamdulillah Pak ya. Nah, untuk menanam padi itu kan pasti membutuhkan biaya Pak ya. Betul. Apalagi untuk menanam tanaman pangan seperti ini. Nah, biasanya menghabiskan biaya berapa nih Pak untuk sekali tanam? Itu berkisar sekitar sekali tanam itu 2,5 sampai 3 juta gitu. Itu untuk sudah keseluruhan Seperti pupuk maupun gitu ya, Pak? ya, pengolahan tanah maupun. Tapi ini karena saya cuman TOT, Ya, Pak. jadi nggak terlalu banyak. Jadi hanya dari obat-obatan ini sementara waktu. Nah, kemudian untuk menanam dan memanennya sendiri kan Bapak menggunakan tenaga. Nah, tenaganya itu Bapak pakai mesin atau manusia? Manual. Manual. Oh, ini. manual. Manual. Jadi tidak menggunakan tenaga mesin sama sekali, Pak? Tidak. Nah, biaya yang dikeluarin untuk upah seorang yang panen itu kira-kira berapa, Pak? Yang panen ini Iya, yang pengolahan tanah ataupun semuanya, perawatan. Pak. Semuanya dari upah panen. Jadi kalau panen pada umumnya di sini, jadi saya tidak bisa menyebutkan nilai rupiah ya, karena sistemnya di bawon. Arti kata kalau ada orang ngikut panen itu kan sistem bawon ya, kalau kata orang sini itu. Jadi kalau ada 7 kaleng misalnya atau 7 kintal, yang manen itu 1 kuintal gitu, bagi 7. Nah, jadi kalau ada pun upah itu minimum di sini kalau untuk laki-laki sebeduk kata sini ya, setengah hari itu 40.000 per hari atau 1,5 hari lah ya. Nah, selain biaya modal kan kami juga ingin tahu Pak pendapatan atau keuntungan yang dari tanaman yang Bapak tanam. Nah, kira-kira berapa nih Pak sekali panen keuntungan atau pendapatan yang Bapak dapat? Ya, kalau penghasilan yang sudah saya alamin ini 3 kali ini ya, 2 kali sudah, 3 kali mau ini. Yang untuk pertama artinya kita nanam pertama rendeng, kalau kata orang itu musim ya, musim tanam itu menghasilkan sekitar 1 ton 2 kintal. Nah, adapun yang kedua itu 50% menurunnya.
Adapun yang ketiga kalinya kurang tahu juga ini, kalau melihat daripada pertumbuhan ya insya Allah kayaknya bisa lebih dari yang keduanya itu, yang istilahnya gadon itu. Nah, kemudian untuk memanen itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Itu sekitar 90 hari udah sampai di rumah. Nah, yang kami tanam itu seluas hanya seperempat hektar. Nah, Biasanya Bapak menanam jenis padi apa, Pak? Kan biasanya banyak ada yang padi ini. pada waktu musim tanam padi rendeng istilahnya ya, yang musim tanam yang biasa pada lazimnya petani itu bibit mapan. Terus yang kedua kalinya sertani, yang ketiga kalinya ini bibit supadi. Di dalam tingkat penyuburan tanaman ini biasanya Bapak menggunakan pupuk apa ya? Ya, kalau saya tidak begitu pengalaman mengenai pupuk, hanya mengikuti daripada umumnya di sini. Saya pakai pupuk Posca Plus dan Orea. Terus yang kedua, pupuk kedua itu pakai herbal cairan kita semprotkan. Yang ketiganya pakai KCL yang jenis kayak cairan juga kita semprotkan. Bagaimana respon Bapak untuk mengantisipasi atau bahkan mencegahnya itu bagaimana, Pak? Itu melihat daripada penyakit tersebut. Kalaupun ada penyakit misalnya kayak sundep, itu kita belikan obat ya untuk mengobati sundep itulah, untuk memberantas sundep. Terus kedua kalinya kita lihat daripada yang pertama itu kita ada wereng, kita berantas dengan obat ketape. Nah, itu untuk memberantas sama wereng. Adapun walang sangit, kalau istilahnya orang Jawa itu walang sangit, itu pakai obat ramuan. Saya bikin sendiri daripada tanaman seperempat itu kami belikan bawang 1 kilo, kita blender campur pestisida, itu kita berantaskan, itu alhamdulillah tuntas itu. Dalam memanen kegiatan Nanti bisa dipotong. dalam kegiatan memanen ini kan Pak biasanya ada kegagalan ya Pak. Jadi itu faktor apa saja ya Pak yang memengaruhi gagal panen tersebut? Itu beberapa pengalaman saya, jadi itu terkait dengan iklim atau cuaca ya. Pada waktu gadu itu yang kedua kali nanam itu karena banyak hujan malam, jadi sehingga timbullah jamur ataupun penyakit lainnya. Itu yang saya rasakan, mengalami seperti itu gitu. Ya, baik. Nah sekarang kita beralih ke teknik penanamannya ya Pak. Apa teknik Bapak dalam proses penanamannya Pak? Tekniknya ya seperti biasa, kita hanya ngikuti. Saya belum berpengalaman di bidang pertanian padi ini, karena saya jujur aja dari perkebunan. Nah, jadi saya mengikuti pada umumnya di sini. Ya tekniknya ya biasa teknik manual, ukuran 29 atau 30 cm itu. Nah sistemnya pakai legowo, kalau kata orang sini setiap 5 baris atau 10 baris kita kasih legowo, seperti itu Ya. Setelah terselesaikannya tahap pemanenan biasanya dilakukan teknik apa lagi Pak? itu. Ya kalau kemarin pada waktu saya habis panen ya, terus kita TOT itu langsung kita semprot pakai kimia itu untuk membersihkan rumput dan mematikan batang tersebut, atau damen, kata istilah orang Jawa itu damennya, supaya busuk, lalu kita tanamin. Setelah terselesaikannya ke tahapan tadi, padi kan jadi beras ya Pak. Kemudian dalam hal pemasarannya, Bapak melakukan secara langsung ke konsumen, seperti konsumen datang langsung ke Bapak atau melalui agen yang menyalurkan ke konsumennya Pak? Nah, secara kebetulan pada waktu panen pertama itu memang sama sekali tidak terjual, persiapan untuk makan sendiri. Nah, yang keduanya
sehubungan membutuhkan biaya yang keduanya itu, sehingga penghasilan itu untuk yang ketiga ini membutuhkan biaya, sehingga kita jual pada waktu panen rendengan. Nah, itu datang sendiri seperti tengkulaknya itu. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk sistem penjualan padi di desa-desa? Biasanya kan kalau di desa itu harganya terlalu murah atau bagaimana gitu. Oh ya, nah itu memang kalau yang sudah, kalaupun ada ide, memang seharusnya sih ada penampung, atau maksud saya itu ada yang tertentu. Selama ini kan belum ada istilahnya lembaga ya, ataupun sebetulnya sudah ada kayak KUD dan lain sebagainya, tapi kan nggak pasif lah, yang nggak jalan. Nah, jadi kita hanya mencari yang berani, artinya harga yang tertinggi. Nah, itu sementara waktu ini harapan kami sih harus ada lembaganya untuk penerimaan penjualan petani ini, jual gabah itu lebih mudah seharusnya. Namun sampai saat ini karena saya nggak tahu, apa memang belum tahu, tapi rupanya sih ini kayak agen-agen biasa, petani biasa itu yang menampung atau yang beli. Nah, alhamdulillah cukup sampai di sini ya Pak wawancaranya. Oke, iya. Terima kasih Bapak sudah mau berkenan diwawancarai dengan kami. Semoga kebaikan Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, alhamdulillah tadi kita baru aja selesai mewawancarai salah satu seorang petani padi yang ada di lingkungan sekitar kita nih. Cukup sampai di sini dulu ya videonya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.